Baik, selamat pagi Hiros. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya menyambut bulan April ini? Boleh dong di chat dan masih bisa dipanggil ya teman-teman yang masih berada di luar room mungkin bisa diajak kembali. Dan pagi hari ini saya nggak sendiri, ada Pak Hendra Utama. Selamat Selamat pagi Pak pagi Hendra. Hero, selamat pagi Pak Herman. Waduh, Pak Herman, ini udah liburan Yes, nih Pak Herman, udah kelamaan ya. Semangat selalu Pak Herman. Semoga betul betul teman-teman betul. yang sudah mudik, sudah merayakan Idul Fitri ya, Iya, pasti punya semangat yang berbeda, semangat yang baru harus dalam menempuh bulan April Pak Herman. Ya, harusnya punya semangat yang baru Pak Hendra. Harusnya punya yes, semangat yang terus membara ya, apalagi yes. menghadapi after liburan nih, after Lebaran tentunya Pak Hendra. Betul ya, karena memang saya percaya Pak Herman kalau udah Iya, liburan, udah ketemu sanak saudara ya, udah dicas lagi Pak Herman, energinya, semangatnya ya dalam kita melakukan aktivitas kembali ya, meskipun era hari ini sudah banyak ketidakpastian Pak Herman ya, banyak iya, mungkin eranya kemarin, waduh takut BBM naik Pak Herman, waduh ini kan era global katanya geopolitik Pak Herman gitu ya. iya, 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 ya. Terlepas dari apapun ya yang ada terjadi di luar sana, memang kita masih bersyukur berada di bumi pertiwi di Indonesia tercinta ini, karena negara tetangga sudah mulai gonjang-ganjing dengan BBM, betul Pak Hendra. Kemarin Iya, semua saya di WA, ayo isi bensin, segera mau naik. Dari grup keluarga saya bilang, aduh, kalau isi sekarang cuma bertahan sampai besok doang, berikutnya udah naik ya naik ya, seterusnya akan naik kan gitu ya. Ya cuma selamat satu kali saja, tapi ternyata kita bersyukur ternyata nggak naik dan pemerintah sedang bekerja keras bagaimana caranya supaya stabil ekonomi. Tapi yang ya, luar biasa Pak Hendra, yang ya, untungnya ya selalu kita bicara bicara untungnya gitu ya. Jadi kita melihat sisi positifnya. Kita tinggal di Indonesia ini kita bersyukur karena eh, kita negara yang besar dan kita punya bonus demografi yang cukup besar dan juga tentunya SDM maupun SDA kita juga kalau dikelola dengan baik pasti akan jauh lebih mumpuni untuk kita bisa bertahan. Dan yang paling bersyukur lagi Pak Hendra, kita iya, berada di bisnis yang sebenarnya di bisnis network marketing yang sebenarnya sudah terbukti beberapa kali melewati masa-masa krisis ya Pak Hendra ya. betul Dan sekali. bisa terus bertahan bahkan bukan cuma bertahan menjadi skoci penyelamat banyak Iya, orang gitu ya. Nah, iya, tapi yang kali ini bagaimana? Menurut Pak Hendra bagaimana nih? iya. Nah, Jadi Pak Herman, ini kemarin saya tuh liburan Pak Herman, banyak sekali menonton podcast-podcast ya tentang finansial, podcast-podcast tentang politik gitu ya. Dan saya melihat gitu ya, di mana setiap ada sesuatu terjadi krisis, selalu ada peluang Pak Herman ya. Dan yang ya, pasti Pak Herman, yang saya sadari ya, setelah saya melihat podcast-podcast itu, ternyata memang di dalam Google Trends Pak Herman, bahkan di Google Trends kita tuh melihat bahwa network marketing itu bisa menjadi satu pilihan ya, menjadi pilihan yang satu yang terbaik yang sampai ya. hari ini dicari orang Pak Herman. Jadi kalau teman-teman nanti Coba coba kalau pelan-pelan Pak Hendra, diulangi. Di mana Pak Hendra ya, lihatnya Pak Hendra? jadi teman-teman semua kalau Anda boleh melihat Google Trends ya. Google Trends tuh bisa melihat kebutuhan-kebutuhan bisnis atau pekerjaan hari ini. Ternyata network marketing itu bidang bisnis pekerjaan yang diminati oleh orang banyak bahkan dicari orang Pak Herman. Baik Oh, teman-teman boleh ya Anda boleh cek ya Google Trends, Anda bisa lihat network marketing itu bertumbuh Pak Herman. Bahkan ya, tahun 2025 itu salah satu bisnis yang dicari orang. menarik, menarik, menarik. Bisnis yang dicari orang di Ya. 2025. Jadi ini membuktikan bahwa bisnis network marketing tetap seksi Pak Herman. Jadi kemarin saya Iya. ada satu podcast, bisnis apa yang terseksi tahun 2026? Wah, Nah, ternyata salah satu bisnis yang terseksi yang bahkan masih bertahan sampai hari dan bertumbuh ya, tertunya bertumbuh, itu network marketing Pak Herman. oh, oke.
Iya, Ya, iya, 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 iya. Berarti memang masih legend lah ya, masih legenda yes, ini ya. Memang masih masih legit lah MLM ini ya, masih menjadi sebuah bisnis yang bisa kita andalkan, Pak Indra. Jadi yes, banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya, yang bilang, aduh dunia sudah berubah demikian cepat. Semua udah berubah, udah nggak ada lagi tuh yang kayak dulu orang beli door to door, jualan kelilingan itu sangat sedikit sekali. Orang sekarang maunya duduk, buka handphone, tinggal order-order. Beli sesuatu tinggal order gitu ya. betul. Perubahan perilaku konsumen. Nah, banyak yang terjadi di sekitar kita, Pak Hendra. Tapi Yes, ternyata Pak Hendra hari ini menemukan ya, bahwa ya, MLM menjadi sebuah bisnis yang diminati. Nah, ya, ini dicatat ya, rekan-rekan semua ya. ya. Bahkan Pak Herman, saya kemarin salah satu yang menarik adalah ada buku yang namanya Guerrilla Marketing. Ya, Guerrilla Marketing itu bicara bagaimana marketing dengan low budget, high impact. Dan salah satunya network marketing, Pak Herman. Itu buku Joe Levinson, itu dari tahun 1979. Ya, Wow. jadi di mana bisnis itu tidak selalu harus bisnisnya tuh harus modalnya kan rata-rata kapitalnya harus besar. Ternyata Ya, network marketing ini adalah dengan kapital yang minim tapi bisa yes. menghasilkan networking yang besar. Jadi konsentrasinya tuh memang di networknya, ya. Ya, ya, ya. Dan maka produk itu akan berjalan seiring dengan network itu. Jadi memang kuncinya di networking dan di edukasinya, Pak Herman. Dan kita di Heroes memang sudah on the track karena kita memang di Heroes Group ini memang konsentrasinya adalah di orangnya. Konsentrasinya adalah di edukasinya. Bagaimana mengubah perilaku hari ini sebetulnya perilaku itu berubah tuh cuma masalah kemudahan. Dulu Ya, orang nggak bisa beli online, ya sekarang beli online karena online tuh banyak apa banyak yang lebih diskonnya lebih banyak, ada dapat tambahan vouchernya. Bahkan HDI, Pak Herman, itu sudah yes. mengikuti era hybrid hari ini. Kenapa? Karena dulu zaman saya di HDI, saya harus beli produk tuh ke kantor. Sekarang bisa ke kantor, bisa lewat online. Bahkan sekarang ada nektarnya, ada cashback poinnya. Ini menarik, ya. Jadi memang kita hari ini tuh jangan ragu, jangan khawatir gitu ya. Karena bisnis kita tuh punya infrastruktur IP, Pak Herman ya, namanya infrastruktur. Yes. Infrastruktur IP-nya tuh sudah ada. Karena untuk membangun sebuah IP, sebuah bisnis itu butuh modal bahkan miliaran, bahkan sampai triliunan, Pak Herman. Ya, ini yang membuat saya sadar, saya bangga, saya tidak salah memilih bisnis atau marketing. Ya, Walaupun memang tetap ya ada ada hal yang berbeda ketika kita merintis bisnis MLM dibanding dengan bisnis-bisnis di luar sana ya Pak Hendra ya. Ada yes, hal yang berbeda yang mungkin perlu ditekankan Pak Hendra. Dengan ya, kekuatan network marketing sebagai bisnis yang modal minimal, tentunya ada yes, modal lain yang ya, dibutuhkan untuk bisa betul, berhasil di bisnis network marketing. betul. Jadi sebetulnya Pak Herman, apa yang membedakan? Nah, ini saya akan mau sharing di grup ini, terutama di Heroes Group, teman-teman semua ya. Boleh open cam Ya, ya teman-teman. Saya sangat 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 ingin sekali teman-teman ini bisa nggak usah malu gitu ya, nggak usah takut gitu ya, nggak usah khawatir. Anda hari ini tuh punya profesi yang sebetulnya dicari banyak orang ya. Karena hari ini era keterbukaan Pak Herman, era transparan ya, ya. ya, Eranya tuh saya hari setuju ini Pak tuh Hendra. sebetulnya era digital itu apa yang jelek ya? Karena trustnya berbeda Pak Herman. Trustnya tuh jangka pendek. Ternyata di digital itu trustnya jangka pendek. Tetapi kenapa Trustnya jangka pendek. yes. Jadi trustnya tuh jangka pendek kalau digital. Kenapa? Tidak ada kepercayaan yang jangka panjang. Sedangkan Oke. kenapa MLM terutama HDI ya, saya jalanin 24 tahun. Hampir 25 tahun saya berada di bisnis ini dan saya belum nggak punya kerjaan lain selain HDI. Ternyata memang hari ini konsumen itu jauh lebih loyal itu Ya, kalau ada personalitas. Ya, di digital itu personalitasnya itu ya Pak Herman yang tidak kurang-kurang. Ya, bisa menjadi alternatif tapi tidak bisa sekuat itu onsite. Jadi onsite itu tetap butuh Pak Herman. Makanya oke. kenapa
peralihan di pandemi ya ke era hybrid atau di mana kita hari ini kan sudah pasca pandemi. Itu Iya. jelas kita memang harus mau approach Pak Herman, approach orang-orang. Karena saya di saat liburan Pak Herman, saya banyak sekali prospek-prospek baru. Ya, saya mengunjungi teman-teman saya, ya, silaturahmi, saya gabung komunitas. Ternyata mereka tahu HD, tapi mereka Iya. tuh ternyata tidak ada follow up berikutnya. Tidak ada pendekatan Oke. secara pribadi. Itu yang membuat putus Pak Herman. Sehingga loyalitas dan edukasinya putus. Sehingga mereka sebenarnya sudah tahu HD bagus, tetapi mereka ternyata tidak dijelaskan tentang bisnisnya, tidak dijelaskan tentang produknya. Ya, mereka bahkan baru sadar, iya ya ternyata ini ada bisnisnya ya. Mereka tuh tertarik Hmm. justru dengan bisnisnya Pak Herman. Dulu zaman Iya. saya jalanin, kita tuh masih malu ya nawarin multi level karena multi level ini dipandang sebelah mata. Tapi hari ini orang itu justru yang ditawarkan, justru malah bisnisnya. Karena mereka lebih melek terhadap uang hari ini dibandingkan zaman dulu. Jadi pintu masuknya bukan cuma produk ya, Pendra. Keliru Yes, ya. Kalau betul. produk menghasilkan konsumen, Yes. tapi justru bisnis ya. Iya. Karena kemarin saya ketemu satu pengusaha properti di Bandung cukup besar ya. Itu langsung beli berkah manis 2 paket Pak Herman, terus beli Herba Remedy, beli Ultra X. Ternyata mereka nih udah tahu. Cuman dia bilang, emang ada bisnisnya ya? Oke. Ada Pak, bisnisnya sama Pak. Saya bilang bisnisnya ini sama, sama dengan properti. Karena properti pun ternyata juga ngembangin network. Tetapi memang networknya ini jauh lebih sulit mengembangkannya. Karena kan properti ini kan butuh kapital yang besar, marketnya terbatas, ya. Jadi lebih pergerakannya lebih sulit dibanding kita lah. Kalau kita kan pasti lebih mudah. Kenapa? Karena target market kita masih middle low masuk, middle up masuk, ya, dan terutama di bisnisnya. Ya, sehingga hari ini Bapak Ibu semua, hari ini Anda jangan cuma menekan produk justru, tapi tawarkanlah bisnisnya, bahkan tawarkanlah bahwa ini bisa membangun networknya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena semua orang hari ini untuk bertahan itu butuh namanya networking. Ya, karena kunci bisnis itu networking Bapak Ibu. Ya, jadi dimanapun Anda berada, hari ini bisnis bisa bertahan, berkembang, itu karena network. Ya, bahkan saya selama liburan, Pak Herman, saya ini latihan olahraga padel, Pak Herman. Ya, saya baru tahu ternyata padel ini luar biasa perkembangannya ya. Bahkan saya tuh seneng ya ternyata networking ini luas banget. Ya, terus mereka tanya, mereka bergaul. Saya senang banget ya ternyata aplikasinya Reclub gitu ya, meskipun baru tahu gitu ya, tapi saya melihat, wih, lapangan padel ini luar biasa banyaknya. Ya di Bandung pun sampai saya sama istri saya survei Pak Herman, Luar ini biasa, luar Pendra. biasa ya. Ini pun saya senang banget kenapa? Ya ternyata ini olahraga yang sangat menarik untuk dan diminati banyak orang. Ya, Pak Hendra sudah terpadel-padel rupanya ya, rekan-rekan waduh. semua ya. Enggak Pak Herman, saya paling seminggu 3 kali aja Pak Herman ya, tiga Luar kali biasa. aja ya cukup Pak Herman karena 2 hari sekali lah butuh istirahat ya. Saya takut cedera aja, ya. Ya, ya, ya. Oke, balik lagi Pak Hendra. Memang Yes, perilaku yang berubah, kondisi zaman yang berubah, dan kita sudah sepakat bahwa hari ini menghadapi perubahan zaman ini ternyata bisnis network marketing, bisnis yang tetap seksi dan yes, oke. Betul ya Pak Hendra ya. ya, ya, Dan berkaitan dengan bulan April ini Pak Hendra. Mungkin teman-teman sebelumnya kita sapa dulu Pak Hendra. Buat ya, rekan-rekan yang di sini yang mungkin ada yang baru bergabung, baru tahu, baru kenal bisnis HDI, baru bergabung di Heroes Group. Mungkin ada ya di sini ya. Boleh dong dituliskan di chat namanya siapa di sini, sponsornya mungkin boleh boleh memperkenalkan. Adakah di sini yang baru bergabung? Ada Pak Hendra? Atau semua teman-teman yang sangat setia nih, yang selalu hadir, yang selalu mau belajar upgrade, ya. Oke, Pak Hendra.
Ya, Bulan lalu kita bicara sebuah tema besar. Mungkin rekan-rekan masih ingat bulan lalu. Apa tema bulan lalu? Boleh dicat ya? Ayo, yes. masih ingat nggak? Bulan lalu apa yang menjadi tema kita? Wah, nih. Ya. Waduh, kelamaan liburan ini mungkin, Pak Hendra. Ah, ada yang tahu? Ada Waduh. yang tahu bulan lalu temanya apa? Wes, betul. Hei, Rise Sela. with Courage Sela ya. Ini luar Ya, biasa di Sela. Berarti Sela ini benar-benar mengikuti ya menyimak setiap ya. menyimak karena Pak Herman ini udah bulan keempat Pak Herman. Luar biasa ya. Ini bulan keempat Ya, di tahun 2026. ya. Kita Keren. masuk bulan April, bulan keempat. Dan Ya, temanya bulan ini, Pak Hendra, iya. Think Beyond. Beyond. Wah, ini dia ya. Nah, tentunya ada makna tersendiri. Apa sih maksudnya Think Beyond? Apa sih maksudnya eh, tema yang kita ambil di bulan ini Think Beyond? Nah, Pak Hendra, ini Pak Hendra. Ya, sudah Yes. terlihat ya. Ya, baik. Think beyond ya, berpikir melampaui batas. Wah ya. Jadi berpikir di Boleh. luar kebiasaan ya. Jadi rekan-rekan semua, saya hari ini silahkan kalau Anda mau apa namanya? Kalau Anda mau, ya Bapak Ibu, saya sangat terbuka kalau Anda mau tanya ya atau mungkin kecepatan, silahkan Anda chat. Nanti saya akan coba bahas ya di akhir sesi ya supaya Anda bisa betul-betul memahami tentang apa itu pola pikir dan bahkan aplikasi dalam Think Beyond gitu ya Pak Herman ya. Betul, Oke, Pak Indra. Karena ini sesuatu yang mungkin baru buat teman-teman ataupun ada yang mungkin sudah tahu. Tapi bagaimana aplikasinya? Nah, buat rekan-rekan kita sama-sama belajar malam hari ini. Apa sih maksudnya Think Beyond ini, Pak Indra? yes. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini tuh kita pasti kita melakukan apa yang biasa kita lakukan ya maksudnya gitu ya. Ya, Berpikir bagaimana besok itu mau ngapain sih gitu ya. Pasti semua orang berpikir bagaimana pekerjaan saya ini bisa selesai untuk mencapai targetnya, tetapi hari ini Think Beyond itu bicara bagaimana kita berpikir itu di luar kebiasaan kita, ya, di luar orang-orang yang lakukan. Atau kalau bicara biasanya gitu Pak Herman, thinking out of the box gitu ya. Apa ya, sih ya. yang harus dievaluasi, apa sih yang harus dikembangkan, apa sih yang harus dilakukan, dari bagaimana kita ini bisa punya yang percepatan. Nanti kita bisa bicara di next slide ya Pak Herman ya. Oke, berarti artinya di sini, Pak Indra. Buat Ya, rekan-rekan semua ya. Berarti artinya kita nggak boleh terjebak oleh rutinitas yang membuat kita terbiasa begitu-begitu saja, pola yang sama setiap harinya, ya. Tapi bagaimana kita punya pola pikir yang di luar out of the box ya Pak Hendra ya. ya, Tapi kan seringkali pertanyaannya gimana caranya dan yes, kenapa kok harus out of the box? Saya sudah nyaman lah, saya sudah cukup dengan seperti ini. Saya iya, sudah menghadapi hidup yang oke loh. Ya, tapi yes, kalau itu jawabannya salah satunya era sekarang pun kita banyak gangguan ya Pak Hendra ya. iya, Karena era sekarang pun kita banyak yang namanya gangguan. Seperti yang baru-baru ini gangguan terhadap harga-harga yang siap melonjak ya Pak Hendra. yes. Jadi gini Pak Perang Herman, ini. kalau bicara hari ini, kenapa era hari ini tuh bedanya? Jadi kalau saya dengar dari podcast dan banyak podcast, ini tuh era disruption informasi Pak Herman. Terlalu banyak informasi yang kita Ya, punya. ya, Jadi kita tuh betul-betul harus memilih informasi yang mana yang kita mau lakukan dan butuhkan. Jadi bukan yes. semua diserap informasinya. Tapi apa sih? Jadi kalau kita ingin think beyond, kita ini harus fokus memang. Fokus dengan apa yang kita sudah lakukan dan apa yang belum kita lakukan, Pak Herman. Jadi yang sudah tuh apa? Tapi yang belumnya juga apa? Karena banyak yang kita tuh belum lakukan pasti. Oke, Sehingga kita stagnasi, Pak Herman. sebelum masuk ke caranya Pak Indra, tapi kenapa dulu Pak Indra? Kenapa Yes. kok sangat penting think beyond ini? Iya. Kita lanjut ya, Pak Herman ya.
Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan. Nah, ya. Karena gini Pak Herman, Ya. kita hari ini kalau terus melakukan hal yang tindakan yang sama, tindakan yang terus yang sama, dan kita tidak sadar bahwa hasilnya tidak berubah, berarti kita belum think beyond, Pak Herman. Ya, Hmm. jadi think beyond ini adalah berpikir yang berbeda, ya, di mana yang membuat kita ini tahu bahwa ada yang harus dilakukan yang melebihi orang lain. Contoh Pak Herman ya. Saya berpikir, waduh, kenapa ya bisnis saya nggak bertumbuh? Apakah pengetahuan saya kurang? Apakah action saya kurang keras? Ya. Apakah saya network saya kurang tepat, target marketnya kurang tepat, ya? Atau misalkan apakah saya butuh mentor, misalkan ya? Jadi Think Beyond ini bicara pengetahuan, kemampuan, ya, tindakan kita, dan juga target market kita kalau di bisnis ya Pak Herman ya. Sehingga kita bisa tahu punya percepatan tuh di mana. Terutama di bisnis atau marketing, kita harus tahu mana orang-orang yang memang membutuhkan bisnis ini. Mana orang-orang yang memang punya termotivasi di bisnis ini. Karena kita seringkali Pak Herman fokus sama orang-orang yang tidak termotivasi. Sehingga kita seakan-akan menunggu, Pak Herman. Kalau menunggu ya memang akhirnya lama. Karena yang kita butuhkan adalah orang-orang yang punya visi yang sama dan punya motivasi yang sama. Sehingga hasilnya percepatannya berbeda, Pak Herman. Ya, jadi Oke. saya percaya Pak Herman, semua orang di BIS ini bisa bertumbuh. Ya, cuman kita harus mengevaluasi dulu apa yang kurang, apa yang harus dilakukan lebih banyak. Apakah pengetahuan kita kurang? Ini yang fondasi pertama. Apakah kemampuan kita belum mumpuni, ya? Apa actionnya kita yang belum maksimal, ya? Sehingga kita merasa kok saya gini-gini aja, ternyata memang bukan gini-gini aja, tapi actionnya ada yang salah gitu ya. Kerja keras tapi kalau actionnya salah ya hasilnya juga sama Pak Herman. Ya kita harus tahu pola kerja yang benar dan Ya. yang paling penting kita harus fokus sama orang yang termotivasi. Ya kalau fokus orang yang tidak termotivasi ya kita akan cuma menunggu, akhirnya kita kecewa Pak Herman. Baik, Pak Indra. Jadi kita simpulkan ya, Pak Indra ya. Ternyata memang think beyond itu sangat penting karena berpikir melampaui batas ya, Pak Indra ya, yang menjadi pembeda, yang membuat kita bisa punya percepatan. Dan ini yang diajak oleh rekan-rekan leader di sini untuk Anda bisa punya pola pikir yang berbeda. Jangan punya tindakan yang sama-sama terus gitu ya, Pak Indra ya. Tapi Yes. harus mau punya sesuatu yang berbeda. Memang di era hari ini, era yang tidak pasti atau Pak Hendra bilang disruption informasi, disruption era Iya. yang begitu cepat dan masifnya perubahan itu terjadi dalam hitungan detik bisa berubah ya. Kita harus punya apa namanya agility ya, ke adaptif ya, Iya. kecepatan dalam mengikuti dan Yes. dalam berubah. Iya. Dan think beyond ini bicara bagaimana kita bisa punya pola pikir yang berbeda, yang Iya. berpikir jauh, yang kreatif, dan ini menyebabkan percepatan dalam bisnis kita. Nah, Iya. namun Pak Hendra, dengan kondisi hari ini, eh, langsung aja Pak Hendra, mungkin apa sih yang menjadi eh, pertumbuhan dalam apa yang harus diambil dalam think beyond dalam network marketing? Apa yang harus Iya. dilakukan gitu loh? Ya, tapi kita harus menyadari dulu Pak Herman ya bidang-bidang apa yang bertumbuh tentunya ya. Kita harus tahu dulu nih. Ya, saya akan cerita dulu lebih ke bidang-bidang apa yang bertumbuh dalam era Ya, hybrid. Nah, kita langsung masuk aja Pak Herman. Nah, ya, next dulu. Oke. Ya, ini eranya bukan era sekarang sebenarnya, era hybrid sebetulnya ya. Era sekarang itu hybrid ya, ya. Jadi hari ini kita tahu bahwa bidang pekerjaan yang terus bertumbuh, ya ini survei bisnis global ya Pak Herman 2026 nih ya. Yang bertumbuh hmm, akan selalu bertumbuh. Itu adalah bidang yang pertama. Ini bidang yang market paling besar Pak Herman. Jadi ini ya, nomor satu sampai nomor terakhir. Ini nomor satu ternyata bidang yang terus bertumbuh dan marketnya tidak terbatas itu kesehatan dan kecantikan. Jadi kita ini tepat. wow, Kita ini tepat banget ya.
Terus yang kedua, itu bicara finansial, baik secara investasi, konsultasi bisnis. Itu yang kedua, market yang memang hari ini kebutuhan tingkat finansial itu sangat tinggi. Ya, Iya, karena inflasi sangat tinggi sehingga dibutuhkan pengetahuan finansial yang juga tinggi. Bisa mengelola keuangan. Makanya kenapa training-training tentang keuangan hari ini sangat viral, Pak Herman. Ya, finansial. oke. Ya. Nah, yang ketiga hiburan, Pak Herman. Nah, hiburan ya. Makanya kenapa Netflix masih bagus ya. Netflix itu bahkan sekarang Pak Herman tahu nggak Alfamart ya itu ada bioskopnya loh Pak Herman. Oh Ya, ya? ada bioskopnya Alfamart. Itu bahkan saya melihat di sosial media itu di mana Pak Herman? Di Banjarmasin loh Pak Herman. Di Luar sebelah Alfamart biasa. itu ada bioskop, itu 15 ribuan Pak Herman. Ya, ada nonton Waduh, ada bioskop. teman-teman Banjarmasin di sini nih. Iya, Ada betul coba nggak? kalau teman-teman Banjarmasin boleh tuh kan, tiket nontonnya cuma 15 ribu. Ini bener. Iya, Waduh, luar biasa. ya kenapa? Kenapa hiburan, Bapak Ibu semua? Karena hiburan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Karena entertainment itu semakin lama orang membutuhkan. Kenapa? Karena stres. Ya, Iya, iya, stres, iya. orang stres butuh hiburan pasti nggak ada, makanya entertainment liburan itu pasti tetap bertumbuh ya, intinya ke sana. Makanya konten-kontennya juga banyak arahnya sekarang kalau kita lihat kontennya konten-konten lucu-lucuan ya Pak Hendro ya. Konten Betul Pak Herman, lucu-lucuan entertainment, ini. yes, Entertainment. entertainment ya, Ya, justru yang like-nya banyak tuh justru konten-konten entertainment ya, hari ini banyak ya, sekali ya. hiburan-hiburan ya. Terus Ya, yang keempat Pak Herman tentunya sekolah Pak Herman ya, sekolah ini kebutuhan orang semua gender gitu ya. Bahkan ya, sekolah itu dari kecil sampai dari homeschooling sampai sekolah umum gitu ya. Sampai tingkat udah levelnya sekolahnya tuh sampai luar negeri gitu ya. Pendidikan ini tetap ya, menjadi satu bisnis yang luar biasa ya. Dan juga kalau kesehatan Pak Herman, banyak rumah ya. sakit Pak Herman. Rumah sakit hari ini yang baru bertumbuh Iya, ya. iya, iya. Semua, Saya setuju semua. Pak Hendro. Bahkan Hari ini bahkan yang hmm, terbaru Pak Herman, Bakri Group Pak Herman sekarang sudah mulai melirik bisnis rumah sakit. Ya, kalau waduh, kemarin Siloam, Siloam ya kan Siloam, Lipo Group gitu ya, itu rumah sakit. Mayapada ya, Sekarang Bakri Pak Herman. Bakri sekarang Bakri. sudah mau membangun bisnis rumah sakit ya di seluruh Indonesia hari ini. Ya. Ya, Nah, terus juga Pak Herman distribusi dan logistik. Ya, ini juga distribusi dan logistik itu yang pasti orang butuhkan. Ya, transportasi itu tetap terbaik, butuh. Karena manusia ini butuh mobilisasi. Makanya ya, ya. kenapa dimulai dari Gojek kan gitu ya. Itu kan bisnisnya distribusi Pak Herman. Iya, Ya, betul, betul, betul. distribusi semua ya. Semua butuh distribusi, Gojek lah ya. Sehingga pemerintah pun kan di MRT, LRT ya, WUS gitu ya. WUS aja sekarang luar biasa. Peningkatan pengunjung ya, bukan pengunjung ya. Peningkatan orang-orang yang naik bus Pak Herman 1 tahun sekarang 30%. Anda bisa cek Wow. di Google deh ya. Distribusi ini penting, transportasi ini penting sekali. Karena bisnis itu di infrastruktur ini membutuhkan pasti akan membuat bisnis itu bertumbuh pasti. Karena Ya, WUS ya, ini ya. sekarang sudah diperpanjang Pak Herman sampai Surabaya yang terbaru ya di Indonesia. Ini akan membuat Akan bisnis. diperpanjang ya. Ya, ya, itu sudah pasti Pak Herman ini sudah tahap MOU dengan China, ya, KCIC, ya, ini yang terbaru, ya. Dan terus Ya. yang berikutnya Pak Herman, otomotif Pak Herman, wah, ini mobil listrik Pak Herman merajai Pak Herman. Oh, Walaupun sudah nggak ada subsidi ya, Pak Hendro ya. yes, kenaikan mobil listrik tahun ini Pak Herman tahukah berapa? 70% Pak Herman, ya. Oke. Jadi omsetnya naik Pak Herman. Banyak orang yang karena ketakutan BBM habis, jadi semua ganti mobil listrik Pak Herman. Bahkan kakak saya sendiri itu jual mobilnya Lebaran, ganti mobil listrik, ya, karena listrik Ya. lebih fleksibel. Bahkan sekarang Pak Herman di otomotif ya, terutama banyak orang juga beli mesin-mesin yang generator pakai apa panel surya Pak Herman, Ya, ya. ya, ya, ya. Jadi takut Pak, aduh takut listriknya padam katanya ya. Wah nanti gimana kalau Indonesia padam 1 minggu katanya gitu ya. Ini ternyata itu isu yang dihembuskan supaya bisa menjual generator panel surya Pak Herman.
Harganya 15 Ya, juta, ya, Pak Herman, ya. bukan promosi saya ya. Ini Anda boleh lihat, sold out gitu ya. Jadi ini otomotif pun menggeliat. China hari ini menguasai Ya, 60% otomotif. Dulu Jepang, ya sekarang China. Ya, sekarang Jepang cuma 30%, China 60% Pak Herman. Ya, ini otomotif. Nah, terus berikutnya yes, properti tetap dibutuhkan banyak orang Pak Herman. Ya, karena ya. properti ini juga sekarang banyak banget orang butuh rumahnya tuh di bawah 1 M justru Pak Herman. Ya ini juga Di tetap bawah 1 M ya. yes, ya karena di atas 1 M itu lebih sedikit sekarang. Di bawah 1 M itu banyak sekali rumah-rumah kecil yang ada, ya. Ya, ya. Dan yang terakhir customer service karena Apa manusia. maksudnya nih customer service planner? Jadi gini Pak Herman, AI memang hari ini banyak orang, aduh gimana ya AI ini, wah manusia gantiin AI. Tapi Pak Herman, tetap manusia ini lebih percaya dengan orang lagi. Jadi pelayanan itu tetap dibutuhkan SDM manusianya. Iya sih, betul sih. Iya. Saya sebel banget kalau nelpon ke bank atau nelpon ke ya pengalaman-pengalaman ya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pertama kali saya kena di luar negeri, Pak Hendra. Yes, Nyari manusia lewat telepon tuh susah setengah mati gitu ya. Sebel betul. banget. Saya sampai Yes, mau ketemu operatornya, saya mau perpanjangan, saya beli nomor handphone, nomor telepon di luar negeri, saya mau kalau di sini isi pulsa gitu ya. yes, Susahnya setengah mati. Sampai saya harus datang ke outletnya, sampai ketemu orangnya baru mereka bantu. yes. Ya, Pak jadi Herman, ternyata memang AI tidak bisa menggantikan sepenuhnya ya nggak bisa Pak manusia Herman. ya. Karena tidak punya hati Pak Herman AI itu, yang cuman punya knowledge, tapi knowledge pun tidak ada pengalaman. Ya, Jadi ya. AI ini punya knowledge, tapi nggak belum tentu punya pengalaman. Jadi Bapak Ibu jangan diambil mentah-mentah ya. Anda prom pun cari apa, jangan dipercaya. Tidak semua informasinya valid. Pak Herman, Iya, kenapa customer service ini penting yang di terakhir? Karena 90% bisnis yang bertahan berdasarkan Google review ya Pak Herman. iya, Itu yang memang pelayanannya masih pakai orang. Jadi semua pelayanan bisnis hari ini yang tetap bertahan hari ini, yang japrin customer ya, yang memang mau dengar customer, itu yang bertahan iya. 90% bisnisnya. Ya, jadi tidak bisa mengandalkan AI. Ini customer service Pak Herman. Semua bisnis terutama di bidang pelayanan dan jasa, hotel Pak Herman, tetap butuhnya orang Pak Herman. Nggak bisa Berarti memang AI. di era hari ini memang eh, inilah bidang-bidang yang akan tumbuh ya, Pak Hendra ya. Inilah Yes, bidang yang akan terus tumbuh. yes, Bagaimana dengan usaha kita ini, Pak Hendra? Dengan yes. bisnis HDI. Nah, Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua di betul. sini. Nah, ini Pak Herman berikutnya, Pak Herman. Ini poin penting, bahkan ini adalah satu core-nya, intinya ya, dari materi Think Beyond sebetulnya. Kita langsung next slide, Pak Herman. Iya, iya. Think Beyond dalam Nakoto HDI adalah ini dulu, Pak Herman. Pola pikirnya dulu kita. Hari ini sadarkah kita, sudahkah kita, ya, sadar itu bicara, sudahkah kita sebagai enterpriser ya, sekali lagi enterpriser, Iya, itu berani ya, berani mengubah. Nah, ini beraninya ya, saya kurang kata berani. Berani mengubah pola pikir dan perilaku konsumen kita. Ya, dalam kita ini membantu konsumen kita itu meningkatkan punya income. Jadi kita ini iya. harus mau Pak Herman justru menawarkan solusi income-nya ya. Bagaimana mereka punya income itu bisa meskipun mungkin awalnya konsumen dapat nektar mungkin ya Pak Herman ya dapat cashback awalnya. Tapi kita harus mau menjelaskan. Berani nggak? Karena banyak orang tuh nggak berani Pak Herman merasa orang lain tuh sibuk, orang lain tuh Iya. merasa apa. Padahal Nah, caranya apa ini, Pak Hendra? Caranya gimana? ya nanti setelah ini caranya Pak Herman ya. Kita Iya. lihat cara. Tapi di sini saya akan bahas mindsetnya dulu. Dan yang pasti Pak Herman, kesehatan juga pun banyak orang tuh hari ini belum banyak orang sadar mengerti tentang kesehatan, terutama di Iya, bidang preventif ya Pak Herman ya. Makanya pencegahan. kenapa podcast-podcast hari ini itu banyak tips-tips sehat kan Iya, iya, yang iya. dijual kan, padahal dia akhirnya ujung-ujungnya jualan produk pelangsingan, jualan produk vitamin, jual skincare gitu ya. Ini banyak orang tuh belum paham sebetulnya Iya, dibicara preventif. Makanya kenapa di Heroes, terutama Pak Herman, kita ini punya acara yaitu Heroes Expert Talk. Ini kan edukasi yang kita bagus sudah sekali. mulai lebih dahulu ya.
Ada Yes, dokter Ponti di sini, ada dokter dokter Roni, Roni, ya. ya, Bahkan ada dokter-dokter yang lain yang juga membantu ya di sini yang ya, jadi Anda hari ini tuh sebetulnya sudah tepat mengedukasi kesehatan sebetulnya, tapi di orang-orang yang sehat. Karena kalau orang sakit sebetulnya itu dokter yang mengedukasi, tapi kalau kita di HDI, orang ya, awam pun bisa mengedukasi. Karena apa? Karena kita di bidangnya preventif, Pak Herman. Ya, ya, kita kan sudah merasakan, kita testimoni, ini kuncinya Pak Herman, ini yang merah, pendidikan Pak Herman. Jadi yang kita jual di bis ini sebetulnya pendidikan. Di saat orang mengerti dan memahami tentang bisnis networking, bahkan tentang kesehatan, maka mereka pasti akan mencari 5 poin di bawah ini. Nah, 5 poin bawah ya Pak Herman. ya. Jadi Bapak Ibu, yang Anda tawarkan ke orang adalah, sudahkah mereka mempunyai multiple income Pak Herman? Multiple ya Pak Herman. Jadi Iya. income tuh bisa dicari dimanapun memang. Tapi pertanyaannya mereka sudah belum punya multiple income dari bisnis yang low budget. Nah ini low budget ya. Low budget, high impact katanya gitu ya Pak Herman. Ya jadi Yes. kita hari ini tuh harus tahu. Karena hari ini semua orang itu berlomba-lomba mencari multiple income. Ya, bahkan tapi Ya. ada juga nggak sadar gitu yang kerja tapi nggak punya income. Karena dulu suaminya kerja, sekarang suami istri kerja. Nah, ya. Tapi kan terbatas secara waktu. Nah, terus yang Iya. kedua, apa yang harus informasi yang kita lakukan kepada orang-orang? Edukasi preventif kesehatan. Ini yang pasti Pak Herman. Ajak ke acara-acara kita ya, Wendra ya. Ya, Ajak jadi ke kalau misalkan HRT. nanya topiknya apa? Nah, kita nanya, Bu, sudah paham belum tentang bagaimana preventif kesehatan? Ya, kita tawarkan Pak Herman. Kita tawarkan informasi ini. Ya, yang ketiga, ini jelas Pak Herman, pelayanan kita sebagai enterpriser. Karena Pak Herman, Service ya. kalau kita mau bertahan ya sebagai enterpriser, jelas nomor 3 ini paling penting. Ya. Pendekatan pribadi, jasa, ya kalau Anda harus mengantar produk ke pelanggan, Anda lakukan untuk membangun kedekatan dulu. Ya, jangan dikirim lewat kurir. Tapi pelayanan tuh berbeda ya kalau kita sendiri dulu, membangun kepercayaan, itu jelas beda. Bahkan yang keempat, Pak Herman, ini yang menarik, topik yang selalu dicari orang juga. Fleksibilitas waktu dan tempat. Iya, iya, iya. Ya, tidak semua bisnis bisa work from home, Pak Herman. Tapi bisnis network marketing itu menjadi salah satu bisnis yang bagus dan menarik. Kenapa? Karena bisa dikerjakan dimanapun dan tidak membutuhkan waktu yang terjadwal gitu ya. Bisa fleksibel. Jadi ini topik-topik yang nantinya Anda bisa tawarkan kepada orang-orang yang Anda temu, ya, konsumen Anda, dan networking-nya, Pak Ya, Herman. Karena ya, hari ini kolaborasi bisnis itu tidak terbatas, Pak Herman. Bahkan di bisnis HDI, terutama Anda bisa kolaborasi ya, dimanapun, ya. Anda bisa kolaborasi dengan network-nya, ya, ya, bisa kolaborasi dengan bisnisnya, ini tidak ya. terbatas. Oke, berarti dapat poinnya Pak Indra. Jadi memang masuk lewat pendidikan ini akan membuat perubahan dan percepatan. Jadi Ya, bukan cuma kita jualan, tetapi kita menjual pendidikannya. Kita memberi edukasinya, gitu ya Pak Indra ya. betul. Ya, Jadi kita poin-poinnya menawarkan adalah ini. informasi, Pak Herman. Menawarkan Ya, informasi sebagai konsultan. Pendidikan tuh yes, beda, Pak Herman. Kita tuh hari ini ya, pola pikirnya sebagai konsultan, bukan ya. sebagai seller. Kalau seller tuh fokusnya produk saja. Saya setuju Pak Indra. Itu yang menyebabkan orang jadi lebih loyal hari ini. Orang lebih Yes. tahu tentang apa bedanya madu Clover Honey sama madu-madu yang lain yang banyak mulai hari ini. Yang buat kemasannya sampai mirip Pak Hendra. Ya, Kemasan HDI ditiru mirip sama percis gitu ya. yes. Tapi harganya jauh dan kualitasnya pun apalagi gitu. Nah, orang bisa lebih loyal dengan produk kita, dengan usaha kita, dengan bisnis Ya, kita kalau kita juga mengedukasi mereka. ya, Oke, super sekali Pak Hendra. Oke. Nah, berikutnya bagaimana Pak Hendra? yes. Nah, Jadi Pak Herman, ini topik-topik ini pun kenapa saya rangkum karena ada di dalam buku Go Giver, Pak Herman. Go Giver ini bagaimana kita memberi dulu baru menerima.
go giver, bukan go target. Ya, tapi Hmm. go giver. Kita tuh memberi dulu. Nah, kenapa saya tahu topik ini? Karena topik ini tuh yang trending di sosial media, Pak Herman. Jadi pendidikannya mengedukasi lewat sosial media tuh rata-rata ini. Tetapi kan bukan cuma sosial media, kita bisa menawarkan secara personal juga. Yes. Sudahkah mereka punya informasi tentang finansial? Jadi kita tuh harus punya kata-kata, Pak, sudah belum Pak punya informasi tentang ini? Sudah belum Ya, Pak punya edukasi tentang kesehatan? Jadi kita menawarkan sebagai konsultan, sehingga ya, kita bisa menjual bisnis ini tuh dengan bukan dengan hard selling, tapi soft selling, ya, yes. gitu. Oke. Jadi pekerjaan kita ini sebenarnya bukan cuma jualan, Pak Indra ya. Tapi, Yes. nah ini apa ini poinnya? Nah, Poin-poinnya nih. hari ini Bapak Ibu semua, kita hari ini sudah melakukan pekerjaan kita sebagai network marketing saat ini kan seperti ini ya. Ya, Prospecting, networking, jual produk, mencarikan kerja, yang mencari partner ya, mengundang yes. orang ya, baik customer, baik partner ya, follow Ya, up, mengajar, menjadi konsultan. Ini kan pekerjaan kita. Tetapi Bapak Ibu, aplikasi Think Beyond dalam network marketing tadi tentang bagaimana Pak Herman, kita nih ya, berubah. Perubahan personal branding dan edukasi itu dari door to door menjadi kita ini bisa menjadi sosial media. Di mana dulu sosial media kan belum ada, ya. ya. Sehingga apa kelebihannya? Bisa menjangkau pasar tanpa batas dengan mengamu engagement pribadi. Ya orang percaya sama kita sebetulnya. Tapi belum belum win-win ya Pak Herman ya. Karena Oke. sosial media itu baru titik awal, Satu arah ya. ya Awal satu ya. arah. Belum win-win. Win-win itu belum dua dua arah gitu ya. Makanya kenapa kita bukan nggak boleh door to door, bukan. Tapi nanti door to door-nya setelah ada engagement dulu. Orang tuh percaya sama kita. Banyak Ya. yang nge-like kita, nge-komen kita, barulah kita bisa japri sama mereka. Menawarkan yang tadi 5 topik tadi, Pak. Membangun kedekatan tadi ya, Pak Indra ya. Yes. Ya. Nah, ini baru Pak Herman. Tadi kan Pak Herman tanya, jadi gimana strateginya? Kan Yes. gitu ya Pak Herman ya. Ini Nah, itu dia. ini yang terakhir Pak Herman. Bapak Ibu semua, apa sih yang harus kita lakukan Ya, supaya kita bisa punya bisnis tuh bisa bersaing lah, intinya gitu ya Pak Herman ya, karena betul Pak Indra. semua Apalagi bisnis di bulan April, bulan keempat ya. Kerasa nih Pak Indra. Gimana caranya buat teman-teman di Heroes khususnya supaya saya bisa mencapai target saya. Saya mau liburan nih, beyond trip nih. Saya mau punya kesempatan untuk membangun network saya. ya, Walaupun sudah jatuh bangun. Nah, Think Beyond ini strateginya gimana? Nah, yes, jadi Bapak Ibu semua di bulan April ini tentunya ya ini pas banget lah topiknya Think Beyond gitu ya. ya, Hari ini kan semua bisnis bahkan bukan cuma network marketing, di semua bisnis untuk bersaing itu harus punya nilai lebih Pak Herman. iya, saya Ya, setuju. nilai lebih ini bukan cuma dari diri Anda, tapi di bisnisnya. Ya, Oke. semua bisnis tuh bersaing, Pak Herman. Buka usaha macam-macam. Tetapi kan apa yang membuat customer loyal sama kita? Nah, ya, tentunya Pak Herman tetap yang nomor satu, Pak Herman. Ini Ya, personal touch rutin. Makanya kenapa customer service nomor satu, Pak Herman. customer service, Ya, personal touch. Ya, jadi pendekatan pribadi ini menjadi solusi nomor satu. Makanya Pak ya. Herman, semua pengusaha tuh takut sama Google View, Pak Herman. Sekali Google View, sekali Google Review. reviewnya jelek, itu bisnisnya ambruk, Pak Herman. Ya, 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 ya. Iya. Jadi banyak orang itu mengulas bisnisnya, ya kafe terutama Pak Herman ya banyak banget. Ada bahkan saya dengar podcastnya Helmi Yahya dengan satu seorang pengusaha, jangan buka kafe kalau gitu ada bukunya ya Pak Herman ya. Ini baru 3 hari terakhir. Itu ternyata kuncinya di inti podcast itu adalah personal touch Pak Herman. Ya, Oke. di saat Google reviewnya jelek, maka bisnisnya tidak akan dipercaya. Ya, Hmm. makanya kenapa ujung tombak bisnis itu customer service Pak Herman luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai enterpriser HDI terutama Ya, kita ini harus belajar ya melayani orang, melayani lebih gitu ya, melayani itu betul-betul bisa menjelaskan ya, bisa apa harus mengajarkan ke mereka supaya mereka ini juga paham ya tentang benefit ikut member HDI lah tentunya kalau di HDI ya Pak Herman. ya, 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 Jadi pasti. personalitas ini banyak strategi ya kita bisa
sering ketemu dia, misalkan ya, kita tanya, ya sebagai konsultan tentunya, itu personal touch nomor satu. Baru yang kedua Pak Herman, ini yang kedua tuh bicara pelayanan dan pendampingan. Pelayanan itu maksudnya apa? Kita nih harus mau jemput bola, gitu ya Iya, Pak Herman iya, ya. Jadi betul. jangan sampai nunggu bola gitu ya. Wah, kita nih senangnya broadcast, gitu udah broadcast, nunggu orang beli gitu ya. Yang beli itu siapa Pak Herman? Ya jelas customer yang udah percaya Pak Herman. Kalau Iya, kita nggak pernah mau japri gitu ya, nggak pernah mau bangun hubungan dulu, nggak mau jemput bola dulu, ya orang nggak mungkin beli Pak Herman. Ya karena betul. orang belum percaya sama kita. Jadi ini langkah berikutnya ya. Dan juga pendampingan Pak Herman. Kalau Anda bisnis, Anda mau rekan kerja Anda mau cepat percaya sama Anda, jelas Anda harus mendampingin. Ini nggak ada jalan lain Pak Herman. Pendampingan tuh langsung di lapangan ya. Buka booth misalkan, pendampingan one on one misalkan ketemu orang, baik prospek maupun follow up. Ini pendampingan. Ini kalau mau bisnis. Ya, jadi ini next step berikutnya, strategi berikutnya. Terus yang ketiga, ini untuk ekspansi ya. Anda bisa memberikan giveaway bisnis. Ya, baik challenge misalkan dalam bisnis, Anda harus bisa memberikan giveaway yang mengundang orang mau belajar, yang mengundang orang mau komen kan hari ini Bapak Herman bisnis Iya, itu banyak sekali orang tuh, ayo siapa yang mau komen? Saya kasih uang gitu ya, misalkan gitu ya Pak Herman. Itu saya lupa ada anak muda yang YouTuber juga, itu sering banget kasih giveaway. Ini tuh yang membuat orang itu jadi follow dia gitu ya. Yang iya, membuat orang itu mau belajar, mau komen, ayo komen dong. Nanti saya kasih challenge, kasih giveaway misalkan. Sama di HDI pun Pak Herman, kita bisa ngasih giveaway. Ya, baik ke konsumen kita, baik ke enterpriser kita, ya. Karena ini bicara strategi promosi Pak Herman. Ya, giveaway. yes, Nah, baru yang keempat, Pak Herman. Ini kalau mau punya konsumen, mau punya enterpriser loyal, ini yang nomor empat yang paling penting, Pak Herman, ternyata. Memberikan penghargaan kepada tim Anda. Ya, penghargaan ini baik secara personal, bahkan kita, Pak Herman, mulai April ini ada acara The Leader Within ya. Wah, yes. The Leader Within di semua kota, April sampai Mei. Ini acara penghargaan, Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya status manajer ya ke atas, pastikan mereka hadir. Karena penghargaan ini yang akan membantu mereka percaya dengan bisnis HDI, percaya dengan Anda terutama ya. Karena kalau produk udah pasti percaya, tapi yang pasti percaya dengan Anda dan percaya sama bisnisnya. Oke. Iya, iya, Nah, iya, ini yang iya. keempat Pak Herman. Nah, dan yang terakhir, ini yang terakhir ya. Salah satu yang membuat bisnis ini bisa jangka panjang itu kuncinya satu Pak Herman, memberikan konsultasi ternyata Pak Herman. Ya, banyak bisnis itu memberikan konsultasi itu gratis dulu. Itu yang membuat orang tuh percaya, oh ternyata bener ya bisnisnya ini bagus ya gitu loh. Konsultasi ini bukan cuman hanya dalam bisnis HDI doang, sebenarnya semua bisnis juga bisa. Ya, jadi teman-teman jangan malu, jangan takut memberikan edukasi ya, konsultasi baik kesehatan karena Anda bisa berbagi testimoni kepada mereka. Testimoni pun edukasi, Iya, ya. betul, Bahkan Hendra. konsultasi itu bisa Anda, boleh nggak saya bantu? Saya boleh nggak kasih informasi ini? Jadi itu memberikan edukasi, konsultasi. Akhirnya Yes, orang setelah edukasi Pak Herman percaya, jadilah konsultasi. Mereka akan nanya. Makanya kenapa Pak Herman pengetahuan kita harus selalu update. Kalau enggak, orang nggak akan loyal, Pak Herman. Ya, jadi iya, iya. ini strategi ada 5. Nanti kalau mau detailnya, Pak Herman, jadilah manajer, gitu ya. Nanti kita ada Enterprise Heroes, Enterpriser Manager Club. Ya, jadi Dan nanti akan ada juga mungkin Pak Hendra akan menjelaskan lebih detail di acara-acara itu, Pak Hendra ya. Nanti yes, kita akan buat potongan-potongan detail tentang bagaimana melakukan 5 poin ini tentunya. yes. Dan saya mau tanya dulu nih, siapa yang mau ya, yang mau tahu lebih detail lagi, boleh dong tulis angka 1 di kolom chat. Jangan-jangan lagi kemana nih? Oh iya, merespon ini. Ya, oke. Terima kasih. Masih konsentrasi ya. Yes.
Ya, Boleh. Bapak Ibu boleh loh, Anda boleh chat, boleh kasih komen ya. Apa yang Anda dapat hari ini? Apa yang Anda dapat hari ini boleh satu kalimat aja ya. Apa sih yang Anda dapat? Karena ini menarik. Strategi itu bicara bagaimana pengalaman kita bisa diaplikasikan menjadi sebuah kemampuan sebetulnya ya. Ya. Wah, personal branding, wah, upgrade diri, oke, Bu Yami ya, oke. Ada lagi yang lain ya? Karena ini mau bagi Anda sebagai profesional maupun Anda sebagai pebisnis, ini sebetulnya sama. Waduh, gimana caranya supaya perusahaan loyal sama saya? Gimana caranya menaikkan karir gitu ya? Sama, caranya strateginya sama sebetulnya. Cuman saya mengususkan dalam aplikasi yang berbeda dalam bisnis HDI. Ya, supaya sesuai dengan bisnis kita. Karena ini bisnis yang unlimited ya, Pak Herman. Tidak terbatas. Ya, jadi ilmunya pun tidak terbatas sebetulnya. Karena bicara marketing itu tidak akan pernah jenuh. Ya, ada lagi mungkin atau ada yang mau tanya, boleh loh. Ya, kita akan bantu. Ini semua untuk mendukung Anda semua, untuk membuat Anda punya pola pikir think beyond, ya, berpikir lebih lagi. Itu Pak Hendra. Baik, Pak Herman, saya sangat senang sekali ya Bapak Ibu ya ketemu Anda. Saya harap di bulan April ini ya omset Anda bisa melejit ya. Fokus, ayo fokus mengedukasi rekan-rekan yang ada hari ini. Anda list siapa-siapa orang-orang yang belum Anda jelaskan ya. Siapa-siapa orang-orang yang belum Anda berikan pelayanan lebih. Karena hari ini kunci bisnis ini adalah bagaimana Anda membangun personal branding dan membangun kepercayaan dengan orang lain supaya orang itu percaya dengan Anda. Karena bisnis ini akan berkembang, bertumbuh kalau orang itu percaya dengan Anda. Ya, jadi rekan-rekan, selamat berjuang di bulan April ini. Ya, juga buat teman-teman yang bulan ini liburan, ya, Pak Herman, ada HDI akan ada liburan Heroes ya, bukan Heroes ya. HDI Explore Summit ke Taiwan ya. Nanti tanggal 12 mulai jalan ya dan semoga Bapak Ibu semua kita bisa betul-betul konsentrasi, fokus ya, karena produk-produk HD ini promo-promonya juga menarik ya. Propo Elix ya bisa juga Anda maksimalkan ya dan saya yakin dan percaya ya, ayo fokuskan, aplikasikan dalam materi Think Beyond ini. Itu aja dari saya, Pak Herman. Terima kasih banyak Bapak Ibu Yes. semua untuk Sampai perhatiannya. ketemu ya, Sukses teman-teman selalu semua. ya. Pak Hendra, ya, Ya, sukses selalu. Baik, baik. terima kasih semuanya. Selamat pagi, sukses selalu Pak Hendra. Selamat pagi, sukses selalu.